Tuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita mereview materi yang kemarin, yaitu yang berhubungan dengan akad mudharabah. Minimal dalam akad mudharabah atau diistilahkan dengan bagi hasil itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi atau 3 kaedah. Kaedah yang pertama yaitu bagi hasil berdasarkan hasil. Bagi hasil bukan diambil dari modal, itu yang pertama. Karena kaedahnya bagi hasil berdasarkan hasil, konsekuensinya ada 2. Misal bulan depan bisa saja tidak memperoleh keuntungan, maka tidak memperoleh hasil. Yang kedua, hasil itu sifatnya fluktuatif, bisa naik, bisa turun, tergantung seberapa, kalau misalnya dalam jual beli, seberapa barang yang terjual. Seperti itu. Penentuan bagi hasilnya ini berdasarkan prinsip kesepakatan atau keadilan. Bisa 2:1 atau dibagi bersama. Nah, selanjutnya hasil itu diperoleh dari mana? Yastahiqqur ribhu imma bil mal wa imma bil amal. Jadi keuntungan itu diperoleh dengan 2 cara ini. Yang pertama, ada keterlibatan modal atau harta. Yang kedua, ada keterlibatannya dengan kerja. Kalau kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka hasil tidak akan diperoleh. Selanjutnya, modal ini dia bisa dibagi juga dengan 2. Yang pertama, ada modal itu yang berbentuk aset. Kalau dia dalam bentuk aset, berarti tidak akan berkurang, tidak akan habis, dan pengurangannya pasti pengurangan secara nilai. Yang kedua, ada modal itu dalam bentuk stok. Kalau dia dalam bentuk stok, berarti di bulan berikutnya ini akan berkurang, seperti itu. Untuk memudahkan pemahaman, kami coba tampilkan contoh. Misal, si A memiliki modal, dia tidak ada sama sekali kerja, dia hanya modal saja. Si B, dia mudharib kalau bahasa di sini, atau amil, dia pekerja. Ini model-model jual beli di masa lampau. Nah, di Madinah itu barang apa yang bisa dipasarkan? Jadi dari Madinah itu nanti dibawa ke Sam. Mereka bawa misalnya kurma. Sampai di negeri Sam itu mahal sekali harganya. Nah, misal modalnya itu di sekitaran 50 juta. Nanti keuntungan itu bisa mencapai
100 juta. Sampai di Sam, apa yang bisa dibawa dan nanti dipasarkan di Madinah. Di Sam itu barang-barang yang bisa dibawa, contoh gandum, zaitun, tin. Oke, nyampe di Madinah, jualkan. Setelah dijual, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan bagi hasil, pulangkan dulu modal. Modalnya berapa tadi? Misalnya 50 juta, balikkan modalnya. Terus keuntungan 100 juta. Dari yang 100 juta itu baru dibagi berdasarkan kesepakatan. Bisa setengah-setengah atau bisa 2:1. Mana contoh yang tidak bisa dibagi? Contoh yang tidak bisa dibagi kalau dalam bentuk aset. Misal, si A bekerja sama dengan si B. Apa yang dibeli dalam bentuk aset? Dibelinya kalau bahasa kita di sini kereta. Kalau mungkin di daerah Jakarta sepeda motor lah. Untuk apa? Untuk menggunakan fasilitas ojek. Harga kereta ini 20 juta. Nah, setelah digunakan untuk ojek dan untuk yang lain-lainnya, si B memperoleh keuntungan 5 juta. Lalu kalau dalam bentuk aset bagaimana? Ada yang mengatakan, oh kembalikan dulu modalnya. Kalau dikembalikan dulu modalnya, berarti si B ini harus puasa selama 4 bulan. Enggak, kalau dalam bentuk aset, nah ini kita katakan tadi, imma bil mal, ada keuntungan itu dalam bentuk harta, dan harta itu tidak mungkin dijual. Selama misalnya kereta itu digunakannya, itu keuntungan sudah bisa. Jadi caranya, misal 5 juta. Dari yang 5 juta itu modalnya tidak perlu dibalikkan, keuntungan itu yang dibagi 2. Seperti itu. Yang sedikit agak sulit kita misalnya, kalau misalnya mudharabah itu dalam bentuk membuka warung makan. Kenapa? Karena di sini harus dipisahkan. Sewa ruko berapa, untuk perlengkapan berapa. Misal modal itu ada 50 juta. Untuk sewa ruko dan perlengkapan 30 juta. Untuk kebutuhan stok itu 20 juta. Dibelanjakan dalam jangka sebulan itu, misal habis 5 juta, dan dalam sebulan itu juga dapat keuntungan 2 juta, maka cara membaginya yang 2 juta itu saja. Loh, kenapa enggak 7 juta? Karena modal yang diputarkan hanya 20 juta, dari yang 20 juta itu diambil 5 juta dan dikembalikan dulu. Jadi yang 7 juta tadi, modal yang digunakan 5 juta, ambil yang 5 juta balikkan ke modal. Hasil dari keuntungan yang 2 juta itu, itulah yang dibagi. Ini kalau tidak seperti ini kita buat, ini nanti terjerumus kepada unsur-unsur riba. Wal'iyazu billah. Baik, kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.